Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Aisyah Cahya Dining Tias, NPM 20040210002, mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, kelas A semester 3, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Institut Agama Islam Negeri Metro. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia, serta untuk dimanfaatkan oleh teman-teman sebagaimana mestinya. Semoga bermanfaat. Perkembangan kesusastraan masa Melayu. Kesusastraan masa Melayu atau sastra lama. Jadi sastra lama menurut para ahli itu meliputi sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu kesusastraan zaman purba atau zaman kuno. Masyarakat purba mengalami perkembangan kebudayaan. Jadi berdasarkan perkakas yang digunakan pada masa itu, kebudayaan masyarakat purba dibagi menjadi 4 zaman. Untuk yang pertama yaitu zaman batu, yang kedua yaitu zaman perunggu, yang ketiga yaitu zaman tembaga, dan yang keempat yaitu zaman besi. Jadi kesusastraan pada periode ini adalah kesusastraan yang mencerminkan zaman sebelum adanya pengaruh India. Nah, kesusastraannya itu berupa doa, mantra, silsilah, adat istiadat, dongeng, kepercayaan masyarakat, dan lain sebagainya. Media sastra ini juga berupa lisan. Untuk yang kedua yaitu kesusastraan zaman Hindu. Kesusastraan pada periode ini masuk cerita-cerita dari India yang merupakan bagian dari ajaran agama Hindu. Untuk yang ketiga yaitu kesusastraan zaman Islam. Periode ini berlangsung setelah masuknya Islam di Indonesia. Karya sastra zaman Islam berupa syair dengan nilai-nilai Islam. Syair ini yang merupakan sastra Arab asli masuk bukan semata-mata karena sastra, akan tetapi menjadi kebiasaan ulama-ulama Islam untuk menulis syair dalam pelajaran agama, ilmu bahasa, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu proses penyebaran sastra. Jadi media penyebaran sastra lama berkembang dari zaman ke zaman, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu zaman purba. Sastra pada zaman purba proses penyebarannya atau penyampaiannya yaitu melalui lisan, karena pada zaman purba masyarakatnya belum mengenal tulisan. Untuk yang kedua yaitu zaman Hindu-Buddha. Jadi sastra pada zaman Hindu-Buddha proses penyebarannya yaitu melalui tulisan karena masyarakatnya sudah mengenal tulisan akibat pengaruh dari datangnya India. Karya sastra zaman ini sudah tertulis dan tertuangkan di media tulisan tersebut. Walaupun karya sastra mereka ditulis di batu, daun-daun lontar, atau juga kulit-kulit binatang. Untuk yang ketiga yaitu zaman Islam. Jadi sastra pada zaman Islam proses penyebarannya sudah berkembang yaitu melalui dakwah yang mengandung ajaran agama Islam. Untuk selanjutnya yaitu karya sastra lama atau karya sastra pada masa Melayu. Untuk yang pertama yaitu sajak atau puisi rakyat. Sajak atau puisi rakyat berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pribahasa. Pribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya ringkas, padat, dan biasanya mengkiaskan maksud tertentu. Misalnya seperti nasihat, prinsip hidup, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu mantra. Mantra adalah sejenis puisi yang berkaitan dengan kepercayaan. Mantra berfungsi sebagai salah satu ritual pada kepercayaan tersebut. Kebanyakan mantra berisi pemujaan, kutukan, dan larangan. Untuk yang ketiga yaitu pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi lama Indonesia yang terdiri atas 4 baris. 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 bait terakhir adalah isi. Keempat baris tersebut dihubungkan dengan persamaan bunyi kata terakhir yang disebut rima atau sajak. Untuk yang kedua yaitu adalah prosa. Prosa lama dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu seperti dongeng, epos, parabel, cerita lucu, cerita didaktis, pripulara, cerita sejarah, mite, dan legenda. Untuk yang ketiga yaitu adalah sastra tertulis. Yang pertama yaitu Mahabharata, yang kedua yaitu Ramayana, yang ketiga yaitu adalah Pancatantra, yang keempat yaitu adalah buku-buku yang berhubungan erat dengan ajaran Islam, seperti buku rukun Islam, buku rukun iman, dan kisah para nabi.
Yang kelima adalah buku berisi hikayat para pahlawan-pahlawan Islam. Yang keenam adalah buku-buku yang bercorak sejarah. Yang ketujuh adalah buku-buku yang bercorak pelipur lara. Dan yang terakhir adalah buku-buku yang bersifat simbolis atau didaktis. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh sastrawan. Untuk yang pertama yaitu Tun Muhammad atau Tun Segalanang. Yang kedua yaitu Hamzah Fansuri. Yang ketiga yaitu Syamsuddin Al-Sumatrani. Yang keempat yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Yang kelima yaitu Bukhari Al-Jauhari. Yang keenam yaitu Raja Ali Haji. Yang ketujuh adalah Siti Saleha. Baiklah, cukup sekian video yang dapat saya tampilkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Fauziah Fatawi M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Dan saya mohon maaf kepada teman-teman jika terdapat salah dalam menyampaikan kata, serta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.